Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan, NIM 200.9502038. Saya dari kelas PTIKF. Di sini saya akan menjelaskan tentang OSI dan DoD layer. OSI layer. OSI layer menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Fungsinya yaitu menghubungkan komputer yang berbeda vendor, seperti kayak Asus dan Lenovo. Terdapat 7 lapisan OSI layer. Kita mulai dari lapisan ke-7, yaitu application layer. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat, center terjadinya suatu interaksi antara pengguna end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Lapisan ke-6 ada yang presentation layer. Presentation layer bertanggung jawab untuk mempersiapkan data agar bisa digunakan dengan program tertentu, atau dengan kata lain mempresentasikan data agar program tersebut dapat menyerap, mengakses, dan menggunakannya. Lapisan kelima ada session layer, atau durasi waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi disebut session atau sesi. Lapisan ini bertanggung jawab untuk membuka jaringan dalam durasi waktu yang cukup agar pertukaran data berjalan dengan baik. Session layer mengirimkan data melalui pos-pos. Yang ke lapisan 4 ada transport layer. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data, seperti protokol TCP. Lapisan ketiga ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau internet protokol, baik IP pengirim atau tujuan data. Pada suatu kondisi, network layer juga melakukan proses routing melalui internet working dengan menggunakan bantuan router dan switch pada layer ketiga. Lapisan kedua ada data link layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengelapatan hardware, atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address atau media access control address. Lapisan ke-1 ada physical layer. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. DoD. Model DoD hanya mempunyai 4 lapisan yang merupakan gabungan dari lapisan-lapisan model OSI. Dalam menjelaskan hubungan tersebut antara kedua model tersebut. Lapisan Proses Application. Gabungan lapisan aplikasi, presentation, dan session disebut lapisan atas yang oleh model DoD disebut lapisan proses atau application. Protokol-protokol yang berfungsi di lapisan atas atau lapisan proses application model DoD antara lain adalah yang pertama, Telnet, Telecommunication Network. Telnet berguna bagi seseorang pemakai komputer untuk mengakses ke komputer lain dari jauh atau remote. Telnet menggunakan port 23 untuk berhubung dengan lapisan transport. Protokol Telnet membuat kedua komputer yang berhubungan berfungsi sebagai terminal virtual. Selanjutnya FTP, File Transfer Protocol. FTP berfungsi untuk memindahkan file dari komputer satu ke komputer lain lewat jaringan. FTP menggunakan port 21 dan bekerja dengan protokol TCP yang menggunakan hubungan connection oriented. Berbeda dengan Telnet, FTP tidak dapat menjalankan suatu program dari remote komputer. Akses dari FTP terbatas untuk fungsi-fungsi pengaturan file dari komputer satu ke komputer yang lain, serta membuat direktori untuk file-file tersebut. SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. SMTP berfungsi untuk mengatur pengiriman elektronik mail. SMTP menggunakan port 25. Cara kerja SMTP sangat mirip dengan cara kerja FTP serta menggunakan protokol TCP. FTP, Trivial File Transfer Protocol. TFTP adalah FTP yang disederhanakan dan menggunakan port 69.
TFTP bekerja dengan menggunakan protokol UDP yang menggunakan hubungan connection oriented yang tidak mengontrol hasil perpindahan file. Kerberos. Kerberos adalah protokol keamanan atau security yang menggunakan suatu peralatan yang disebut authentication server. Protokol ini berfungsi untuk memeriksa password dan enkripsi yang digunakan Kerberos yang banyak digunakan pada sistem operasi Unix. DNS atau Domain Name System. DNS adalah suatu sistem yang memungkinkan translasi suatu nama dari suatu host dalam jaringan komputer atau internet menjadi alamat IP. Dengan menggunakan DNS, maka suatu host dapat diberi nama mudah diingat dibandingkan dengan mengingat nomor alamat IP. DNS menggunakan arsitektur hierarki dalam pemberian namanya. DNS itu seperti www.com. SNMP, Simple Network Management Protocol, yang memberikan suatu cara untuk mengawasi dan mengatur peralatan-peralatan dalam jaringan komputer. RPC, Remote Produce Call, atau RPC berguna untuk membuat fungsi remote transparan seperti berada di lokal. X-Windows adalah protokol yang memberikan sarana multitasking untuk sistem operasi Unix. Lapisan host-to-host. Lapisan DoD yang setingkat dengan lapisan transport adalah lapisan host-to-host. Protokol yang berfungsi di lapisan transport atau host-to-host ini adalah yang pertama, TCP, Transmission Control Protocol. TCP berfungsi untuk mengubah suatu blok data yang besar menjadi segmen-segmen yang diberi nomor dan disusun secara berurutan, agar si penerima dapat menyusun kembali segmen tersebut seperti waktu pengiriman. UDP atau User Datagram Protocol adalah jenis protokol connection oriented. UDP bergantung pada lapisan atas untuk mengontrol keutuhan data. Oleh karena itu, penggunaan bandwidth efektif. UDP banyak digunakan untuk aplikasi yang tidak peka terhadap gangguan jaringan seperti SNMP dan TFTP. Selanjutnya yaitu Internet. Lapisan model DoD yang setara dengan lapisan network disebut lapisan Internet. Protokol yang berfungsi pada lapisan ini antara lain yang pertama, IP atau Internet Protocol. IP adalah protokol yang memberikan alamat atau identitas logika untuk peralatan di jaringan. IP menggunakan notasi angka berjumlah 32 bit yang dibagi menjadi 4 kelompok dalam memberikan alamat tersebut. Alamat IP disebut alamat logika karena dibuat oleh perangkat lunak, di mana alamat tersebut secara dinamis dapat berubah jika peralatan ditempatkan di jaringan yang lain. Yang kedua yaitu RARP, Reverse Address Resolution Protocol. RARP adalah protokol yang berguna untuk mengadakan translasi dari MAC address yang diketahui menjadi alamat IP. Router menggunakan protokol RARP ini untuk mendapatkan MAC address dari suatu alamat IP yang diketahui. BOOTP atau Bootstrap Protocol. BOTP adalah protokol yang digunakan untuk proses boot dari diskless workstation. Dengan protokol Bootstrap ini, suatu alamat IP dapat diberikan ke suatu peralatan di jaringan. Selanjutnya DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, yaitu DHCP yang dapat memberikan alamat IP secara otomatis ke suatu workstation yang menggunakan protokol TCP atau TCP/IP. DHCP bekerja dengan relasi client server di mana DHCP server menyediakan suatu kelompok alamat IP yang diberikan pada suatu DHCP client. ICMP, Internet Control Message Protocol, adalah protokol yang berguna untuk melaporkan jika terjadi suatu masalah dalam pengiriman data, memberitahukan jika ada paket yang tidak sampai ke tujuan, memberitahukan pada pengirim jika memori buffer di router penuh, memberitahukan pengiriman bahwa paket telah melewati jumlah batas maksimum dan akan diabaikan. Selanjutnya ada Network Access. Gabungan lapisan sambungan data dan lapisan fisik model OSI disebut lapisan bawah yang oleh referensi model DoD disebut lapisan network access. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.